Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, yang telah berhadir di Masjid Baitur Rahman Lok Semawe, Aceh, yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, tengku-tengku, abu-abu, gure-gure yang dimuliakan Allah man-mandum. Alhamdulillah, di subuh yang berbahagia ini kita melanjutkan sedikit ulang kaji kita terhadap ilmu akidah dan melanjutkan membaca kitab Al-Isyarah ila Madhhab Ahlil Haq yang ditulis oleh Imam Abu Ishaq Al-Shirazi. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sifat kalam Allah, tentang sifat kalam. Nah, pembahasan kita selanjutnya ini masih pembahasan yang tadi malam, masuk pada kelanjutannya. Di sini kita akan belajar melihat kilas balik sejarah zaman dulu dalam sisi pergulatan pemikiran dan fitnah pemikiran yang terjadi pada masa itu. Ya. Sehingga fitnah ini kemudian memunculkan ilmu yang kemudian dari situ banyak para ulama membahas tentang masalah akidah, tentang ilmu akidah. Ya. Semalam kita telah jelaskan bahwa fitnah itu disulut oleh seorang ahli ataupun pendeta Nasrani pada zaman dulu yang tinggal di Damaskus bernama Yohanna Dimashqi. Ya. Ketika dia mengatakan bahwa kalau seandainya Isa itu dikatakan sebagai kalimatullah, dalam Islam menurut ahlu sunnah bahwa kalam Allah itu adalah qadim, sebagai sifat Allah itu qadim. Lalu Isa ketika dikatakan dalam Al-Quran sebagai kalimah Allah, maka apakah Isa juga qadim? Kemudian Al-Quran apakah dia kalam Allah? Ya, Al-Quran kalam Allah. Apakah Al-Quran itu qadim atau hadis atau makhluk? Muncullah perdebatan pemikiran seperti ini. Nah, kalau dikatakan Isa qadim, berarti Isa sama dengan Tuhan. Berarti orang Nasrani mengatakan bahwa betul apa yang kami katakan. Jadi ini akan menjadi bermasalah. Kemudian katakan Al-Quran itu, apakah Al-Quran itu qadim juga? Enggak. Jadi kalau bukan qadim apa? Pembahasan ini kemudian di dalam dunia Islam pada saat itu. Hari ini dan saat ini kita akan melihat bagaimana Abu Ishaq Al-Shirazi membantah dua hal. Membantah yang pertama bahwa Al-Quran bahwa kalam Allah itu tidak dikatakan sebagai makhluk. Al-Quran itu tidak dikatakan makhluk. Tidak boleh kita mengatakan Al-Quran itu makhluk. Begitu juga bahwa sifat Allah itu tidak terdiri daripada sesuatu yang hadis, yang baru. Gimana maksudnya? Ini kan kalam Allah nih. Al-Quran kalam Allah. Al-Quran kalam Allah
Tetapi kan itu terdiri daripada kertas, ada huruf yang dibaca, ada suara yang terdengar, ya. Ada huruf, ada suara yang terdengar, ada huruf yang tertulis, huruf yang dibaca. Huruf yang dibaca itu keluar daripada mulut seorang hamba, ya. Itu adalah merupakan suara angin, ya, yang keluar daripada makharijnya masing-masing. Setiap huruf bahasa Arab ada makharijul hurufnya, tertulis dalam kertas yang bisa dibawa-bawa lagi. Nah, apakah ini qadim? Kan nggak mungkin, dia hadis. Orang Mu'tazilah langsung mengatakan bahwa ini menunjukkan kalam Allah itu makhluk, Al-Quran itu makhluk. Jadi kalam Allah qadim tapi Al-Quran itu makhluk menurut orang Mu'tazilah. Nah, ini kan para ulama ahlu sunnah ingin meneraikan permasalahan ini, ya. Gimana cara kita memahaminya, ya. Kata Imam Abu Ishaq al-Shirazi, ya, wal amru kalamun qadimun azaliyun, qala Allah azza wa jalla innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Al-Quran ini nggak bisa kita katakan sebagai makhluk, karena ada dua pemahaman di sini. Dia menunjukkan kepada kalam Allah yang merupakan sifatnya, dan ada sisi yang dia itu tertulis yang merupakan dia itu baharu. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami mengatakan kepadanya kun fayakun. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat ke-40. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu, kalau kami menghendakinya, kami memfirmankan, mengatakan kepadanya kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi Allah ketika ingin menciptakan sesuatu, menjadikan sesuatu, cukup bagi Allah memfirmankan kun fayakun. Falau kana qawluhu kun makhluqan laftaqara ila qawlihi ila qawli qablihi wa kadzalika ma qablihi wa yuaddi dzalika ila tasalsul wa adamu tanahi wa yuaddi dzalika ila adamil makhluqat. Wa li'anna Rabb 'azza wa jalla la yakhluqul khalqa bil khalqi wa innama khalaqahu bi sifatihi al qadimah wa hiya qawluhu kun fadalla 'ala ma qulnahu. Nah, jadi Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa kita tunggu nggak boleh langsung kita mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kenapa? Itu firman Allah contohnya. Apabila kami ingin untuk sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu, apabila kami ingin untuk menghendaki sesuatu, kami cukup mengatakan kun fayakun. Allah berfirman kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah, kun ini, yang dengan kun ini terciptanya sesuatu, apakah itu kalam Allah atau bukan kun itu? Kalam Allah. Kalam Allah itu apakah makhluk kun itu? Bukan, tapi dari sifatnya. Karena dengan sifatnya ini Allah menjadikan segala sesuatu. Kalau kita katakan kun itu makhluk, bisa makhluk menjadikan makhluk? Kan nggak mungkin. Tapi kun itu sifat Allah. Sifat Allah itu mesti qadim. Dengan sifatnya kun, jadi maka jadilah. Maka kun itu adalah kembali kepada sifat Allah, yaitu kalam yang qadim. Dengan kun itulah Allah menjadikan segala sesuatu. Jadi dengan demikian ayat ini menunjukkan kepada sifatnya. Dengan sifatnya Allah menjadikan segala sesuatu. Kalau kalian mengatakan bahwa Al-Quran itu dan salah satunya adalah ayat ini itu makhluk, maka Allah menjadikan makhluk dengan makhluk. Kun itu makhluk. Lalu dengan kun Allah menjadikan makhluk. Tidak mungkin, kata ahlu sunnah. Kata Imam Abu Ishaq al-Shirazi. Jadi firman Allah yang menunjukkan kepada sifat Allah yang qadim, itulah kalam. Itu qadim, nggak boleh kita katakan makhluk. Fa in qila
Kun, kaf, wa nun dalilun alal hudus fihi ma bayyinun. Kalau ada yang mengatakan bahwa tunggu dulu, kun itu kan dari kaf dan nun. Kaf dan nun itu kan bisa ditulis. Kaf bisa ditulis, nun bisa ditulis. Nah, kaf dan nun berarti makhluk dong. Bapak Ibu sekalian, hari ini ada kelompok yang meyakini bahwa firman Allah atau kalam Allah itu terdiri daripada huruf, terdiri daripada suara yang bisa didengar dan huruf yang bisa ditulis. Itu sifat Allah begitu. Kalam Allah seperti itu. Itu ada kelompok yang meyakini seperti itu. Kita meyakini ahlu sunnah bahwa Allah mempunyai sifat-sifatnya adalah kalam, di antara sifat Allah. Kalam itu qadim. Tapi anehnya ada yang mengatakan sifat Allah kalam itu terdiri daripada huruf yang bisa dihapus, bisa ditulis, kemudian bisa dibaca, bisa didengar. Jadi sifat Allah bisa ditulis, bisa dibaca, bisa didengar. Kelompok ini mengatakan ya, bisa diubah-ubah, bisa dihapus-hapus. Walaupun begitu iya juga. Nah, ini yang sedang dibantah sama Abu Ishaq Al-Shirazi. Bedakan antara huruf yang bisa dihapus-hapus, antara bacaan yang muncul daripada mulut manusia, ya, itu nggak qadim dia, tapi itu baharu, dengan sesuatu mafhum yang menunjukkan kepada kalam Allah yang qadim. Pisahkan dua hal ini, jangan kalian campur, kata Abu Ishaq Al-Shirazi. Jangan kalian campur. Ada di sana suara yang bisa berubah, ada di sana huruf yang bisa tertulis. Huruf itu baru, tapi dia menunjukkan kepada sesuatu yang qadim. Yang qadim itu apa? Kalam Allah. Nah, kita baca, kita lihat ya. Fa in qila kun kaf wa nun dalilul hudus fihi ma bayyinun likaunihima ahrufan fa innal ahruf la takhruj min illa min makharij fal mim makhrajuhu min syafatain wa intibaqi 'adhu 'ala 'adwin wal ha makhrajuha min al halaq wa kadzalika sa'irul huruf fa idza kana al huruf la takhruj illa min makharij war rabb 'azza wa jalla munazzahun an dzalika li'annahu laysa alfaz wa makharij yataqaddam ba'du 'ala ba'd. Nah, jadi ada di sini orang yang mendebat, mengatakan bahwa kan itu semua Al-Quran terdiri daripada huruf-huruf. Huruf-huruf tersebut kan bisa ditulis. Kalau bisa ditulis berarti semua Al-Quran ini adalah makhluk. Apa salahnya kita bilang dia itu adalah makhluk? Nah, di sini kemudian Abu Ishaq menjawab. Kita lihatnya. Wa amma nahnu fala nuwafiquhum bi anna kalam Allahi ahrufin wa aswat. Kami dari kalangan ahlu sunnah tidak menyetujui orang yang mengatakan bahwa kalam Allah itu terdiri daripada huruf dan suara. Ya, enggak boleh mengatakan kalam Allah itu terdiri daripada huruf dan suara. Li'annal ahruf wal aswad na'tan wa sifatuna mansubatun ilaina naqra biha kalam Allah wa nafhamuhu biha wal kaf wan nun wa jami'ul huruf qira'ah wal maqru' wal mafhum biha kalamullah ta'ala afhamana biha kalamullah al-qadim al-azali kama afhama Musa bil Ibraniyah wa Isa bis Suryaniyah wa Daud bil Yunaniyah wa la yuqalu inna Allah azza wa jalla lughatun mukhtalifah li'anna al-lughat sifat al-makhluqin. Nah, ini dia penting sekali. Bagaimana Abu Ishaq Al-Shirazi menjelaskan pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Jangan katakan bahwa kalam Allah itu terdiri daripada huruf dan suara. Jangan, kata Abu Ishaq Al-Shirazi. Jangan dipahami seperti itu. Karena huruf dan suara itu adalah sifat kita. Itu daripada kita. Huruf kita yang buat. Ba, ta, tha, itu kita yang buat. Manusia yang buat itu. Kemudian juga huruf-huruf yang lain. Orang India punya huruf sendiri, orang Indonesia punya huruf sendiri, orang Arab juga punya huruf sendiri. Itu kan berubah-ubah. Itu semua produk manusia.
Nggak boleh engkau mengatakan bahwa sifat Allah itulah dia. Nggak boleh, itu kan baru. Begitu juga suara. Suara hasil produk daripada angin yang keluar dari mulut manusia. Nggak boleh engkau mengatakan bahwa kalam Allah itu terdiri daripada suara dan itu. Nggak boleh begitu. Nah, wal kaf wan nun wa jami' huruf al qiraah wal maqru' wal mafhum biha kalamullah. Jadi qiraah, bacaan, wal makruh yang dibaca, ya, wal mafhum dan yang dipahami dengannya kalam Allah, itulah cara Allah memahamkan kita terhadap kalamnya yang qadim. Nah, ini penting sekali. Kata beliau, jadi huruf suara yang kita baca dan yang kita pahami kemudian, itulah cara Allah untuk memahamkan kita terhadap sifatnya yang qadim, yaitu kalam. Ya. Jadi bahasa manusia, begitu juga suara manusia, itu adalah media, itu adalah perantara, itu adalah cara Allah memahamkan kita terhadap sifatnya yang qadim. Tapi jangan engkau katakan sifat Allah itulah huruf itu. Nah, begitu kata Abu Isa al-Syirani. Pilah-pilah, beda dia. Ya. Nah, kama afhama Musa bil Ibraniyah, sebagaimana Allah memahamkan Nabi Musa bil Ibraniyah dengan bahasa Ibrani. Kemudian wa Isa bis Suryaniyah, ya, dan Isa dengan bahasa Suryaniyah. Nah, ini dia. Jadi Nabi Musa, bahasa Nabi Musa apakah bahasa Arab? Bukan. Taurat turun kepada Nabi Musa dengan bahasa Ibrani. Kemudian Nabi Isa berbicara dengan bahasa Suryaniyah. Itu juga merupakan rumpun daripada bahasa Semit, namanya As-Samiyah. Bahasa Semit itu ada 4. Yang pertama adalah bahasa Arab, yang kedua Ibraniyah, yang ketiga Suryaniyah, yang keempat Habasyiyah. Itu semua adalah satu rumpun bahasa ini. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Musa dengan apa? Dengan bahasa yang dipahami oleh Nabi Musa. Apa itu? Ibraniyah. Ya, begitu juga Allah berfirman kepada Nabi Isa dengan apa? Dengan bahasa Suryaniyah. Lalu kalam Allah itu bahasanya apa? Al-Quran bahasa Arabiyah, Arab. Jadi firman Allah itu bahasa apa? Kalau jawab kan? Inilah makanya kita pahami adalah bahwa sesungguhnya bahasa itu adalah cara yang Allah berikan kepada kita untuk kita memahami kalamnya yang satu, yaitu sifatnya yang qadim. Bahasa itu perantara saja, tapi jangan engkau katakan bahasa itulah sifat Allah. Berarti kalau begitu sifat Allah berubah-ubah dong. Sifat Allah dengan Nabi Musa berbahasa Ibraniyah, sifat Allah dengan ini, sifat Allah nggak boleh berubah-ubah dia, karena segala sesuatu yang berubah itu makhluk. Tidak ada yang berubah pada zat Allah dan pada sifatnya. Nggak ada yang berubah, ya, begitu. Jadi dengan demikian, wala yuqal inna kalam Allah azza wa jalla lughatun mukhtalifah. Nggak boleh kita mengatakan bahwa kalam Allah itu adalah bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Itulah kalam Allah. Enggak, itu kalam manusia itu. Bahasa manusia itu. Kalam manusia berubah-ubah, tapi kalam Allah enggak berubah-ubah. Nah, li'anna lughat sifat makhlukin, karena bahasa itu sifat makhluk, ya, sifat makhluk. Bahasa terus berubah-ubah dia, tapi sifat Allah enggak berubah-ubah. Bal mafhum min hadhihi lughat kalamullah al-qadim al-azali. Nah, apa yang dipahami dengan bahasa Arab, bahasa Ibrani dan bahasa Suryani, itulah sebagai kalam Allah, menunjukkan kepada kalam Allah yang qadim. Nah, begitu. Di sini Ahlussunnah wal Jamaah memisahkan. Kalau Al-Quran, jadi kembali kepada Al-Quran. Coba lihat. Al-Quran ini, ya,
terdiri daripada huruf, terdiri daripada kertas, terdiri daripada suara yang bisa dibaca. Kalau saya nggak melihat hurufnya, saya tahu dengan mendengarkan suaranya. Ketika dibacakan Alhamdulillahirabbil alamin, saya tahu itu Al-Qur'an yang dibacakan, ya. Kalau saya nggak mendengar, saya melihat ditulis dengan tulisan Alhamdulillahirabbil alamin, ada suara yang terdengar, ada huruf yang tertulis. Huruf dan suara ini apakah dia kalam Allah? Kita jawab adalah bahwa huruf dan suara itu menunjukkan kepada kalam Allah. Nah, menunjukkan kepada kalam Allah. Yang kita pahami dari bacaan, yang kita dengar daripada suara tersebut menunjukkan kepada kalam Allah dan menunjukkan kepada sifatnya. Karena Allah memfirmankan Al-Quran ini dengan sifatnya, sifat kalam, dan sifat kalam Allah itu qadim. Mushaf ini bukan qadim, tapi dia hadis. Hari ini ada orang yang meyakini bahwa huruf-huruf ini itu qadim juga. Suara manusia ketika membacakan Al-Quran qadim juga. Nggak boleh qadim. Qadim hanya sifat Allah. Baik berangkau, pisahkan dua hal. Ini nanti akan disebutkan oleh Imam Abu Isa Al-Syirazi. Ketika Utsman bin Affan dulu, tahu tidak bahwa Utsman bin Affan membakar mushaf Al-Quran. Utsman bin Affan gede Quran dalam sejarah. Kenapa? Dulu pada masa beliau banyak mushaf yang ditulis. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai dengan rasamnya. Sehingga kan banyak mushaf. Sehingga akhirnya beda-bedalah pemahaman orang terhadap Al-Quran. Akhirnya sepakat pada masa Utsman bin Affan dibuatlah satu mushaf yang tetap, yang baku, yang seperti yang ada dengan kita saat ini. Selain daripada itu nggak boleh ada mushaf di atas muka bumi. Ada yang tulisan tangan sendiri macam-macam, itu nggak boleh. Semua harus dibakar, dimusnahkan supaya tidak terjadi beda pendapat. Dibakarlah yang lain tinggal satu. Nah, yang dibakar itu apakah kalam Allah yang dibakar? Kan enggak. Ya, bukan kalam Allah yang dibakar, bukan. Apakah boleh membakar itu? Boleh. Kenapa? Sepakat para ulama, para sahabat, nggak ada yang membantah Utsman. Kenapa? Itulah dia. Karena menunjukkan kepada bandikan dan dibuat oleh beliau itu betul, sehingga mushaf hari ini nggak ada yang beda satu orang pun, semua sama, tulisannya sama semua, nggak ada perbedaan sedikit pun. Demi menjaga kalam Allah. Nah, dengan demikian kalam Allah tetap lestari walaupun mushaf itu tiada. Kalam mushaf itu dibakar, yang dibakar itu adalah sesuatu yang sifatnya makhluk, tetapi firman Allah tetap ada, lestari dia. Nah, itulah bedanya antara sesuatu yang sifatnya hadis dan sesuatu yang sifatnya qadim, yang menunjukkan kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ kemudian muncul hukumnya. Kalau ada orang yang ingin Al-Quran sudah nggak bisa dipakai lagi, Al-Quran sudah nggak bisa dibaca lagi, dikemanakan? Le mushaf kami sobek-sobek itu, robek-robek itu. Tapi itu adalah di dalamnya ada firman Allah. Dibawa kemana? Boleh dibakar. Boleh dibakar. Baik nanti lamun supayanya glih iman itu. Dan nya enggak bertepat Al-Quran dia ti lamun supaya nyaglih iman. Boleh dibakar karena masa Utsman bin Affan itu adalah yang itu semuanya ada. Makanya sekarang kita dikenal dengan mushaf Utsmani, rasam Utsmani, ya. Itu rasam mushaf Utsmani, mushaf pada masa Utsman bin Affan. Sepakat ijma' para sahabat semua, inilah mushaf yang betul-betul sebagaimana diturunkan kepada Nabi, seperti ini. Udah tulisannya seperti itu, semuanya seperti itu. Nah, jadi dibakar boleh.
tapi dibakarnya di tempat, jangan di tempat sampah, di tempat yang bersih, di tempat yang bersih, ya. Dan jangan difoto, jangan dibuat video. Pegang nya urut bakar urut Quran, pak urut diminta kejar. Padahal je pengurus masjid ke petapat Quran yang anda je baca le, upaya nya adalah itu ben ya foto, video pegang nya urut Quran, ya. Boleh dibuat seperti itu, ya. Tapi di tempat yang bersih, disediakan tempat khusus. Kama annal Arab bal mafhum min hadhihi lughat kalamullah al-qadim al-azali. Kama annal Arab yusammunahu Allah wa ghairuhum min al-ajam wa turk khudai wa abudu syukri wala yuqal inna hadzal ikhtilaf a'idun ila rabb. Li'annahu wahidun la khulfa fihi fakadzalika kalamuhu aidan. Contoh lain kata Abu Ishaq adalah Allah itu menunjukkan kepada lafaz ini menunjukkan kepada Allah sendiri. Apakah lafaz Allah yang kita tulis, lafaz itu qadim? Orang Persia, orang Urdu, mereka Tuhan itu mereka katakan dengan khudai. Kadang mereka mengatakan Allah, kadang mereka mengatakan dengan khudai. Kalau kita mengatakannya Tuhan, kalau kata Tuhan kita, ya, itu makna kita apa? Maksud Tuhan kita apa? Ya udah Allah kan. Tapi kita membahasakan dengan bahasa lain, Allah itu dengan Tuhan kadang. Orang Persia ya, membahasakannya dengan khudai. Jadi Allah berubah-ubah loh. Enggak berubah-ubah. Itu bahasa yang menunjukkan kepada Allah yang satu, cuma lafaz kita berbeda-beda. Selama dia berbeda-beda menunjukkan lafaz itu baru. Nah, jangan kalian mengatakan bahwa lafaz itu qadim juga. Allah qadim tapi lafaz penulisannya itu hadis. Nah, pisah-pisah dia. Sampai ohnan bernolak Ahlussunnah wal Jamaah salah-salah mafhum tanya. Karena orang sudah sampai meyakini bahwa walaupun lagi tetap qadim ini. Padahal dia tetap, ya, padahal boleh sirna, boleh hilang, enggak. Pisahkan dua hal ini, ya. Kemudian faman qala biqidami hadhihi al-lughat falijahlihi wa humqihi li'anna al-mutakallima fi hal ma takallama bil arabiyyah wal ibraniyah ma'duma wa kadzalika suryaniyah. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahasa manusia itu qadim, maka itu adalah sebuah kejahilan dan enggak mungkin itu, ya. Fa in qila idza qultum inna kalam Allah laysa bi sautin wala harfin wala tudriku asma'una illa ma hadhi sifatu faman yanfi kaifa yasma' wa kaifa yusma', ya. Yuqalu lahum sima'una li kalamihi ka'ilmina bihi. Lalu ada yang bilang lagi, ini diskusi, ya. Artinya bahwa para ulama Ahlussunnah gepesapat haba urang mandung, ya, ini dia cara metode Ahlussunnah dalam masalah ilmu kalam. Dikumpulkan semua syubhat yang ada kemudian dijawab, ya. Syubhat yang selanjutnya apa? Kalau kalian mengatakan bahwa kalam Allah itu bukan suara dan bukan huruf, tetapi kan kita enggak memahami firman Allah kecuali dengan cara suara dan huruf. Ini Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kita bahwa jangan kalian meyakini bahwa kalam Allah itu terdiri daripada suara dan huruf. Lalu ada yang bilang begini, kita baru tahu firman Allah dan kalam Allah itu dengan cara ada suara dan ada huruf. Gimana? Nah, dijawab oleh Abu Ishaq, sima'una li kalamihi ka'ilmina bihi. Kita mendengar kalam Allah itu sama juga dengan kita mengetahui kalamnya. Fakama annana na'lamu mawjudan la jisman أو جوهرا أو عرضا ثم إن الله عز وجل معلوم لنا بخلاف ذلك فكذلك أيضا سماعنا لكلامه خلاف سماعنا لكلام المخلوقين فنقيس سماعنا لكلامه على العلم به مع القدرية وأما المشبهة فنقيس معهم سماعنا لكلامه على رؤيتنا له
li'annahum yuwafiqunana fi ru'yah bi khilafil qadariyah fayuqalu lahum kama anna Allah azza wa jalla yura lana ghadan wa laysa yura jismun la mahdudun khilafu jami'il mar'iyat allati nushahiduha al-yawm fa khalaqa ar-rabb azza wa jalla lana basaran nabsiru bihi wa kadzalika khalaqa lana sam'an nasma'u bihi kalamahu ala ma huwa alaihi bi khilafil masmu'at allati nadrikuha al-yawm. Apa kesimpulan daripada kalam beliau ini? Ada orang yang tetap mempertahankan bahwa bagaimana kita nggak boleh mengatakan kalam Allah terdiri daripada huruf dan suara? Kan kita selama ini cuma bisa mengetahui kalam Allah itu melalui huruf dan suara. Dijawab oleh Ahlus Sunnah begini, apa yang kita dengar, pendengaran kita terhadap firman Allah sama juga dengan pengetahuan kita terhadap firman Allah. Kita mengetahui Allah ada, tetapi Allah bukan jismon, bukan jauhar, bukan bentuk, bukan seperti kita, tapi Allah ada. Manusia ada, tapi adanya manusia berbentuk, ya. Adanya manusia ada wujud, ada organnya, tapi adanya Allah nggak ada organ dan tidak ada bentuk, tapi sama-sama ada. Kita boleh mengetahui ada makhluk dengan cara kita mengetahui ada bentuk, tapi Allah nggak punya bentuk, tapi Allah ada. Nah, dengan demikian firman Allah yang kita ketahui juga, Allah boleh menciptakan dan menjadikan pada kita kemampuan untuk mengetahui firman-Nya walau bukan dengan pendengaran suara. Contoh, Nabi Musa alaihi salam dulu, apakah beliau ketika berbicara dengan Allah itu beliau mendengar suara seperti suara burung, mendengar suara seperti suara azan, mendengar suara seperti wahai Musa, seperti itu? Allah boleh menjadikan pada Nabi Musa pengetahuannya terhadap firman Allah walau bukan dengan cara suara. Boleh. Itu kata Ahlus Sunnah. Ya, jangan kita bayangkan bahwa Nabi Musa mendengarkan firman Allah dulu dengan cara begitu. Enggak. Allah boleh untuk mendengar mengajarkan kepada Nabi Musa mendengarkan kalam Allah walau bukan dengan suara. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW dulu menerima wahyu, Nabi kadang menerima wahyu ketika sedang duduk dengan para sahabat, begini duduk dengan para sahabat misalkan. Para sahabat melihat tiba-tiba Nabi bersender di dinding, kemudian mulai Nabi berkeringat dan mulai Nabi bergetar tubuh beliau. Setelah itu rileks Nabi dan Nabi tersenyum. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ada apa? Baru saja aku diwahyukan, datang Jibril. Nabi mendengarkan firman Allah enggak? Mendapatkan kalam Allah tidak? Lalu dibacakan oleh Nabi SAW. Apa firman Allah? Didengar oleh para sahabat. Tadi para sahabat ketika Jibril menurunkan wahyu kalam Allah kepada Nabi Muhammad, ada dengar enggak? Ada dengar enggak? Enggak dengar apa-apa. Nabi dengar. Jadi boleh kita mengetahui kalam Allah walau kita tidak mendengar. Bisa, Allah bisa menciptakan begitu. Jadi jangan kalian memahami bahwa kalam Allah itu harus selalu huruf, harus selalu yang bentuk suara. Jangan diyakini seperti itu. Pembahasan kita ini pembahasan berat. Karena hari ini ada orang yang mengatakan bahwa kalam Allah, sifat Allah harus lagi nyan, buduh dah dengar. Hai beleut, baik berangkau. Allah, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang kalam Allah, beliau dengar dengan suara seperti suara kita? Enggak. Buktinya para sahabat enggak mendengarkan apa-apa, tapi tiba-tiba sudah diwahyukan. Baru saya tanya Jibril, iya.
Begitu juga tidak sesuatu yang kita lihat itu harus berwujud. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita jangan berpikir bahwa kalau sesuatu terlihat harus wujud seperti yang ada ini baru bisa terlihat. Bisa saja Allah menjadikan seseorang mengetahui datang adanya sesuatu tanpa wujud seperti ini. Contoh, orang yang akan meninggal dekat sakaratul mautnya, dia melihat yang di sampingnya yang enggak kita lihat tapi ada. Betul? Betul tidak? Pernah dengar enggak kisah itu? Ya. Baru saja seminggu yang lalu, contoh ya, seminggu lalu saya pergi ke takziah kepada salah seorang famili jauh ya. Saya tanya bagaimana proses beliau wafat. Beliau Ustaz wafat meninggal itu setelah pagi, itu nggak ada tanda-tanda sakit beliau, cuma beliau mandi pagi ya. Setelah mandi pagi beliau sholat duha, cuma beliau bilang waktu mandi pagi itu sudah hoyong sedikit, hampir jatuh di kamar mandi. Setelah itu beliau sholat duha. Setelah beliau sholat duha itu mau duduk di atas ranjang, terduduk di atas ranjang, tertidur langsung beliau meninggal, sehingga tubuh beliau bersih gitu. Dan beliau malamnya beliau bilang bahwa itu kok di kamar tamu ramai sekali orang datang lagi berdoa, hayabu hana tabona. Itu ada itu yang datang dari jauh banyak. Coba lihat siapa-siapa saja mereka, sosok bedanya tengah yang berdoa kelun hana tapuna. Malam cuma itu dia bilang, gubegah punuh rumah urung doa kepadanya. Ya, malamnya dia bilang begitu. Nih saya dengar langsung dari anaknya yang bilang, orang yang akan meninggal dia melihat sesuatu, mengetahui sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi janganlah kita selama ini berpikir bahwa apa yang terlihat harus selalu berwujud. Tapi itu pengetahuan diciptakan oleh Allah pada seseorang, yang seseorang itu boleh mengetahui dengan kehendak Allah bagaimanapun. Nah, lihat ini bagaimana para ulama memperbesar pemahaman kita tentang agama kita. Maka nanti hari kiamat kita akan melihat Allah. Kita akan melihat Allah. Ya, insya Allah semua kita akan melihat Allah. Amin. Apakah Allah nanti yang kita lihat seperti kita lihat manusia saat ini? Na'udzubillah. Allah boleh menciptakan kekuatan kepada kita untuk melihat sesuatu yang bukan seperti ini. Kibanci, wallahu a'lam. Sama seperti kita tanya, gimana Abu wujud nekalan urang kamu hana gonggalan. Allah berikan kekuatan kepadanya sesuatu yang tak diberikan pada kita. Sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Muhammad, ya, kepada Nabi Muhammad kekuatan untuk mendengarkan kalam Allah yang bukan terdengar seperti suara kita. Nabi Muhammad mendengar kalam Jibril, Nabi Muhammad menerima wahyu Allah, tapi para sahabat hanya berdebu-debu. Nah, jadi jangan semudahnya mengatakan kalam Allah harus berupa suara. Ya, Nabi Muhammad menerima kalam Allah, tapi bukan suara yang terdengar. Nabi Musa berbicara dengan Allah, hanya apakah Nabi Musa berbicara dengan Allah seperti apa Nabi Musa mendengar kalam Allah? Harus lagi suticim, lagi menutia? No. Jangan bilang begitu. Nabi Musa diberikan oleh Allah kekuatan bisa mendengar kalam Allah yang tidak mesti harus seperti suara. Nah, inilah hebatnya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kalam Allah sifatnya qadim, tetapi suara yang terdengar dan huruf yang tertulis itu adalah sesuatu yang menunjukkan atau perantara atau media yang menunjukkan kepada kalam Allah yang qadim. Dengan demikian datang Abu Hasan Al-Asy'ari dengan jelas mengatakan, kalau dikatakan apakah Al-Quran ini makhluk,
Kalam Allah itu ada dua. Ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Kalam nafsi itu adalah yang qadim menunjukkan kepada sifatnya. Kalam lafzi yang terbaca dan tertulis itu hadis. Boleh berubah, boleh dibakar. Itu paham? Paham ini ya? Nah, lalu di akhir adalah kalau demikian, apakah Al-Quran ini kok disucikan? Kok disucikan ini nih? Al-Quran ini kalau begitu, sehingga ada orang liberal mengatakan bahwa ini mushaf ini boleh diinjak-injak, nggak ada masalah. Nauzubillah, boleh diinjak-injak, nggak ada masalah. Karena ini baru, ini biasa, dilempar kemana-mana yang ada, nggak ada masalah. Sama aja sama yang lain. Oh tunggu dulu, nggak boleh. Jadi kalau seandainya dia ini hadis baharu, berarti kan nggak perlu harus disucikan, tetap disucikan. Karena apa? Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Orang yang junub nggak boleh baca, ya kan? Ya, orang yang junub nggak boleh menyentuh Al-Quran itu. Kenapa demikian? Berarti ini adalah qadim dong? Enggak, dia bukan qadim. Karena isi di dalamnya menunjukkan kepada firman Allah, menunjukkan kepada kalam Allah yang bersih dan suci dan qadim, makanya dia disucikan dan dihormati. Mushaf ini dihormati dia. Karena apa? Di situ menunjukkan kepada sesuatu yang suci dan agung. Maka dia juga diagungkan. Contohnya begini. Bapak punya tanah, punya berapa? 10 hektar. Punya surat tanah, punya. Yang punya yang 10 hektar itu, ya. Ambil, bawa surat tanah sini. Saya robek-robek boleh? Saya injak-injak, saya ini. Boleh nggak? Yang penting apa? Kan tanah. Ini kan nggak penting. Kertas. Boleh? Saya injak-injak, saya robek-robek. Karena sertifikat ini menunjukkan kepada pemilikan saya terhadap harta yang besar. Apa? Tanah 10 hektar. Ini harganya tanah 10 hektar. Dengan macam-macam. Mushaf juga begitu. Walau kertasnya ada yang lepek begini, ada yang bagus, ada yang macam-macam. Ini suci. Kenapa? Menunjukkan kepada firman Allah yang suci. Makanya dia disucikan. Anjir. Orang-orang liberal mengatakan bahwa apa itu buang aja, apa bisa diinjak, nggak ada masalah. Ada, kita dengar dulu dosen yang ngajar baca Quran gegila, nggak ada masalah. Karena ini apa, makhluk seperti biasa. Sepatu juga makhluk, ini juga makhluk. Ya. Oh tidak, beda. Nah, inilah dia agama hajit dan putrut akai tanpa mufhum kepada firman Allah. Maka datang Ahlus Sunnah ini meluruskan permasalahan semua. Betul-betul becok bak tengah-tengah tak mufhum kena, tak mufhum kena. Nyohang kena kedihan depet. Ya. Nah, begitulah saudara yang dimuliakan Allah, sedikit daripada saya, ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan sampai saya ini dulu, silakan. Baik masalah ini atau masalah lain yang dirasakan perlu, boleh. Ya, silakan. Ada mic? Ya. Enggak, itu ada. Enggak ada mic ya? Panitia tolong sebentar. Waalaikumsalam. Yang mulia Ustaz, pembahasan pagi ini ada sedikit berat. Mungkin kita memahami bagaimana ketika kehidupan Islam di masa Rasulullah, ketika Allah sedang menyempurnakan Islam ini dengan
Ya. lahirnya. Tapi pembahasan ini memang bukan pembahasan yang baru sekarang. Itu pembahasan yang sudah beratus-ratus tahun, bukan 100 tahun. Ya, 1000 tahun bahkan. Sudah hampir 1000 tahun. Ada hal yang mungkin ingin mungkin titik poin penekanan yang ingin saya pertanyakan. Ketika muncul sebuah isu ini, apakah ini bukan bagian dari sebuah penggiringan opini terhadap sebuah upaya pengacauan terhadap Islam, walaupun di situ nanti lahir sebuah keilmuan, lahir sebuah pemikiran, dan ini adalah nanti kembali kepada bagaimana kebijaksanaan daripada pribadi-pribadi Muslim tersebut dalam menghadapinya. Apakah ini bukan bagian dari sebuah titik poin penggiringan terhadap sebuah hal yang tidak pernah ada dalam hakikat sebenarnya dari kebenaran Islam itu sendiri, kemudian akhirnya menyebabkan terkuraslah energi, ya, bahkan timbullah konflik, sehingga menyebabkan orang-orang memperjelas tentang sebuah pemahaman dari penggiringan yang tadi dilontarkan oleh seorang pendeta Nasrani, Yohanes. Jadi padahal kesederhanaan dan kesempurnaan Islam itu sendiri, kalau kita melihat, tidak sampai seperti ini. Jadi justru kita harus menjawab sesuatu yang sebenarnya diharapkan penggiringan tersebut oleh pihak Nasrani tersebut, sehingga terjadilah perpecahan di dalam kalangan umat Islam ini. Padahal sebenarnya kajian-kajian terhadap keilmuan ini adalah kajian-kajian yang mendapat pengetahuan oleh para ulama, sehingga luaslah ilmu akidah ini, ilmu tentang tauhid. Tetapi terkadang ketika ketidakbijaksanaan itu lahir, maka inilah yang akhirnya menimbulkan konflik. Maka kemudaratan besar. Jadi perpecahan, bahkan sampai akhirnya saling bunuh. Maka kita melihat di dalam riwayat sejarah, bahkan ketika terjadi blok-blok klaim terhadap sebuah pemahaman, sehingga padahal mereka masih sesama Islam juga, kan? Bahkan ada yang lagi yang membunuh ulama, ada yang sesama seperti itu. Jadi mungkin itu yang ingin saya tanya, apakah itu seperti ini, kan? Dan ini juga sangat berpengaruh terhadap hal-hal lain yang dalam kehidupan sekarang. Ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan yang kedua, pertanyaan kedua, substansi daripada kesadaran kita di dalam dari akidah Islam ini, atau pengetahuan tentang tauhid ini, itu apa? Sehingga ketika kita sudah mengenal tentang hakikat tentang Allah, tentang Islam ini sendiri, sehingga kita menjadi orang-orang yang memang kan di dalam Al-Quran itu sendiri Allah mengatakan bahwa semakin orang yang panik itu semakin takut dia. Baik, terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah, bagus sekali tadi pertanyaannya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada dua pertanyaan tadi ditanyakan. Pertama sekali ingin saya perjelas bahwa yang subuh yang kita baca ini hanya sekelumit, hanya satu lembar saja daripada apa yang dilakukan atau apa yang ditulis oleh ulama kita 1000 tahun yang lalu. Ya. Isu muncul ini muncul pada masa mereka, dan sedikit kita coba dengar, coba tahu mana pembahasannya kurang dia karam hana mufhum katalah haji. Ini masalah keilmuan, ya, ilmu akidah, bukan permasalahan iman kafir dengan hana, ya. Masalah
kalam Allah, cukup kita meyakini sesungguhnya bahwa Allah memiliki sifat Allah itu adalah kalam, di antara sifat Allah itu adalah kalam, dan kalam Allah itu qadim, udah selesai. Al-Quran itu kalam Allah, udah selesai, itu iman kita udah selesai. Tapi muncul tadi saya katakan ada orang yang memasukkan isu atau memasukkan sebuah ide, ya, yang dengan itu dia ingin mengacaukan umat Islam. Memang betul Yohana dimasuki itu untuk supaya mengacaukan umat Islam, untuk mengaburkan pemahaman umat Islam pada saat itu, sehingga muncul orang Mu'tazilah mengklaim seperti ini, muncul orang itu mengklaim seperti itu, ya, kacaulah umat Islam. Nah, para ulama dulu sebagaimana ditanyakan tadi, apakah ini enggak menguras energi kita? Untuk apa harus dipertimbangkan seperti itu? Nah, para ulama di awal ketika muncul isu ini, mereka diam. Karena biasa masalah itu kalau didiamkan bisa hilang. Enggak banyak yang menjawab itu karena memunculkan fitnah yang lebih besar. Tapi ternyata itu menjadi penyakit. Sampai orang Mu'tazilah mengambil pendapat sampai mengatakan Quran itu makhluk dan memaksa semua ulama untuk meyakini Quran itu makhluk seakan-akan kaji rupa iman. Kabur fitnah lain. Ketika jadi fitnah besar ini, ulama harus ngomong, harus bicara, meleraikan masalah dasar usulnya seperti apa. Nah, ini dia, ya, meleraikan masalahnya seperti apa sampai muncul. Sampai Abu Hasan Al-Asy'ari kemudian dikenal sebagai salah seorang pelopor dalam hal ini. Kenapa? Beliau menjawab orang Mu'tazilah itu. Dulunya nggak banyak orang yang menjawab, mendiamkan saja karena bisa hilang. Ternyata enggak, orang Mu'tazilah justru menjadi-jadi. Beliau menjawab. Akhirnya setelah beliau, Mu'tazilah itu mulai lemah dia dan sirna. Caranya apa? Seperti ini. Metode tadi, apabila dikatakan begini maka kami jawab. Sebenarnya ada 3 isu sudah dijawab di dalam apa yang kita baca tadi itu. Semua didiskusikan. Kalau kalian mengatakan begini, kalau dikatakan begini, maka kami jawab ini. Artinya apa? Beliau kumpulkan isu-isu di masyarakat, kemudian dijawab. Itulah hebatnya metodologi para ulama dulu, ya. Bukan cuma banyak ngomong, tetapi beliau menuliskan, kemudian beliau jawab semuanya, dijawab semuanya. Tidak menuduh awakah si hana betul ke pikir, awakah si tetan awakah. Enggak, beliau enggak menuduh begitu. Tapi beliau perjelas. Kalau begini pembahasannya, maka jawabannya begini. Udah beliau jawab aja, enggak menuduh orangnya. Ya datanya saw yang begah, hana begah tahu kan? Atau paling mengatakan ini menurut Qadariyah, ini menurut Musyabbihah. Ya, lalu beliau jawab begitu. Nah, ini bagus metodenya untuk kita lanjutkan metode para ulama dulu, ya. Apa yang salah dari perkataan orang lain, jawab yang salah itu. Jangan sampai kita menghakimi memang anak kerima anak dari Yahdi ke anak betul je bunyi, maka dia lagi nya. Ya, lalu kita mengkafirkan, lalu kita mengitukan orang menyendron hana setuju dengan pendapatnya. Jauh pendapatnya hana betul empat menjelaskan. Ya, jangan menghakimi, jangan merendahkan sisi pribadi orangnya. Ini kadang masalah enggak dijawab, pribadi sudah dituduh. Nyo kayak terjadi isanya. Nauzubillah. Sehingga membesarkan energi kita terkuras pada sesuatu yang tidak perlu. Nah, jadi menjawab jawaban nomor 1 yang ditanya tadi, para ulama menjawab ini semua adalah karena fitnah sudah merebak di masyarakat pada saat itu. Maka mereka harus menjawab. Maka muncullah ilmu pengetahuan berupa akidah ini semakin melebar dan meluas. Ya. Yang kedua, substansi daripada ini semua apa? Daripada ilmu akidah itu semua, ya. Ilmu akidah, substansi paling penting daripada ilmu akidah ini semua adalah dia kembali kepada rukun iman untuk menyatakan bahwa sesungguhnya rukun iman dan iman dalam Islam ini, akidah dalam Islam ini sangat mudah dan simpel, sesuai dengan kembali kepada Al-Quran dan kembali dan sesuai dengan logika manusia, ya. Dia rukun Islam, rukun iman itu semua adalah sangat simpel dan mudah. Tapi pemahaman kita yang rancu dan salah menjadikan dia masalah jadi rumit. Ahlussunnah wal Jamaah ingin mengembalikan kembali kepada pemahaman yang sangat mudah, kemudian
dan sesuai dengan logika manusia. Dengan demikian apa saja yang orang salah berpikir, syubhat mereka buat, semuanya insya Allah bisa terjawab. Terjawab dengan ayat Al-Quran, terjawab juga dengan logika manusia. Ya, karena Haik dah jawab isu-isu punya seandainya hanya sesuai dengan logika. Logikalah yang kemudian menjadikan seseorang itu nggak salah berpikir lagi. Nah begitu. Ilmu kesehatan itu mudah, tapi kalau Anda sudah sakit, ilmu kesehatan mudah kan? Jangan makan banyak, sering berolahraga. Kalau tengah malam jangan makan banyak, tapi malam segala bertanya, bekle dah baju hubu, bekle dah JMI ya. Bengah katanya JMI bela jak-jak. Itu kan ilmu kesehatan boleh. Tetapi menyangka sakit corona gimana? Rumitkan ilmu untuk pulih sakit corona. Betul enggak? Rumit sekali ilmu untuk menyembuhkan sakit Anda. Dokter spesialis hampir tidur. Tapi untuk menjaga kesehatan mudah ada. Nah, iman seperti itu. Iman itu seperti menjaga kesehatan, mudah sekali. Tapi kalau sudah mulai pikirannya kacau, salah terpikir, ya, inilah yang tiba-tiba ulama mulai menjelaskan seperti ini. Ya, begitu. Baik. Tadi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam Allah itu hadir. Kemudian sifat Allah juga hadir. Jadi dalam Al-Quran itu kalam Allah yang hadir, yang patut kita hormati. Cuma pertanyaannya, apakah kertas Al-Quran yang diciptakan oleh manusia itu boleh dikatakan makhluk? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus ya. Ini mempertegas saja. Sifat Allah qadim. Kalam Allah yang merupakan sifatnya qadim. Al-Quran itu adalah kalam Allah, betul. Kemudian Al-Quran itu tertulis dalam sebuah mushaf. Mushaf itu terdiri daripada hari ini kertas, ya, terdiri daripada kertas, ya. Kalau dulu adalah tulang belulang kulit, ya. Nah, apakah kertas yang merupakan dituliskan kalam Allah di atasnya kita katakan dengan makhluk, ya, atau bahasa lain hadis, ya, karena qadim lawannya hadis, ya. Apakah dia hadis? Iya. Lafaz yang tertulis, kemudian kertas yang terbuat itu semua itu hadis. Tetapi itu semua kertas dan lafaz serta suara itu menunjukkan, nah ini dia, menunjukkan kepada kalam Allah yang sifatnya yang qadim. Nah, itu dia cara jawabnya. Supaya betalah formula. Ya. Karena lewatnya orang berah nyong Quran, sebenarnya dah berah nyong mushaf. Ya, Quran itu diturunkan oleh Allah, tapi kertasnya gagal betul oleh Allah. Ya. Jadi mushaf namanya. Maka orang Arab ini enggak katakan Al-Quran, necok Quran dia, karena kena menjadi mushaf. Mushaf itu tertulis, mushaf itu bisa dibaca, ya, dan ide itu boleh berubah-ubah. Tapi Al-Quran, mushaf ini boleh hilang, dibakar hari ini hilang dia, tapi Al-Quran nggak akan hilang, terhafal. Yang terhafal dalam diri manusia itu apa? Mushaf, bukan Al-Quran. Jadi Al-Quran ada terhafal dalam hati, ada yang tertulis dalam kertas berupa mushaf. Itu semua menunjukkan kepada kalam Allah. Pemahaman yang muncul, yang kita ketahui daripada bacaan itu menunjukkan pemahaman pada kalam Allah. Begitu dia. Maka ayat dibacakan tadi bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang menjaganya. Itulah kalam Allah yang terjaga. Walaupun mungkin mushaf ini terbakar semua, bukan menunjukkan bahwa kalam Allah nggak terjaga lagi, ya. Kalam Allah tetap terjaga walaupun di dalam hati. Ya, begitu. Bagus. Gimana? Kajelah. Walaupun hana jelah, kajelah hana jelah lipat. Nah, ini yang penting.
Ya. Nah, hari ini kita ingin bukan Bapak semua tahu jelas enggak. Lihat dulu bagaimana lu para ulama ulama yang buat lagu ilmiah kita. Kaji lagi yang kada dulu lagi. Tinggal hana mudah nak duduk berangkau. Hargai pendapat, hargai perbedaan, hargai bahwa ilmu kalam seperti itu. Jadi enggak mudah lagi kita mengatakan bahwa apa nih ilmiah kalam tidak mendom ya. Hana betul ilmiah kalam. Ini kamu kalau mendengar kalau akibat para ulama tak yang berdepan masalah. Ya. Nah, begitu ya. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Akan kita jumpa lain waktu dan kesempatan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.